Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Iwan Nasution MHI dalam mata kuliah Fikih Munakahat. Adik-adik sekalian, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3, yang mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bersemangat dalam mengikuti kuliah Fikih Munakahat kita. Dalam pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang khitbah dan kafa'ah. Jadi dengan pertemuan ini adik-adik diharapkan mampu memahami, menjelaskan dan mengidentifikasi tentang khitbah dan kafa'ah serta kriteria pasangan yang sesuai di dalam Islam. Khitbah sebagaimana yang mungkin kita biasa dengar adalah proses pertunangan atau perjanjian untuk menikahi seseorang dengan izin dan persetujuan dari kedua belah pihak, yang tentu dilakukan sebelum pernikahan yang sebenarnya terjadi. Jadi khitbah biasa juga adalah menyampaikan hajat atau hasrat untuk menikahi seseorang. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mengkhitbah. Tentu adanya persetujuan dari kedua belah pihak, adanya wali, niat baik, mahar, saksi, hingga tanggal pernikahan, bahkan adat istiadat yang harus disesuaikan dengan kebijakan atau budaya lokal. Sehingga nantinya apa yang kita lakukan tentu tidak menyalahi juga dalam kaidah-kaidah sosial bermasyarakat. Dalam meminang tentu kita ingin memastikan bahwa wanita yang ingin kita nikahi itu adalah orangnya. Maka tentu oleh Nabi kita dianjurkan untuk melihatnya. Tapi ada beberapa pendapat para ulama terkait apa hukum melihat wanita yang akan dipinang. Menurut mazhab Hanafi, bahwa pengantin atau calon pengantin pria diizinkan melihat calon pengantin wanita dengan syarat adanya izin dari wanita tersebut atau wali dari wanita tersebut. Kemudian pertemuan itu harus dihadiri oleh wali. Kemudian pertemuan tersebut juga tidak boleh melanggar adab atau etika daripada kebiasaan masyarakat yang ada. Mazhab Maliki pun sebenarnya hampir demikian. Dia mensyaratkan izin dari wanita atau wali, kemudian pertemuan itu juga harus dihadiri oleh wali wanita atau saksi yang dipercayai, sehingga tidak menimbulkan kesan fitnah, mencurigakan, dan lain-lain. Kemudian mazhab Syafi'i juga membolehkan melihat wanita yang akan dinikahi, tapi dengan catatan bahwa pertemuan itu harus dilakukan juga dengan adab dan etika yang baik dan tidak boleh menimbulkan fitnah atau mungkin perasaan yang tidak pantas. Kemudian mazhab Hambali ini hampir tidak membolehkan untuk melihat wanita yang akan dinikahi, tapi ketika hal itu penting untuk dilakukan atau ada sesuatu yang urgen, maka beliau membolehkannya, ya, sepanjang tidak terjadi fitnah atau kesalahpahaman. Kemudian dalam kafa'ah itu adalah salah satu konsep dalam perkawinan Islam terkait dengan kesetaraan atau kesesuaian antara pasangan yang akan menikah. Biasanya hal ini mencakup beberapa aspek. Ada aspek agama, ada aspek sosial, ada aspek ekonomi, dan ada aspek budaya. Sehingga antara satu pasangan dengan pasangan yang lain nanti tidak terjadi ketimpangan antara kaya dengan miskin atau budaya timur dengan budaya barat dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya hal itu akan mengganggu keberlangsungan daripada rumah tangga. Kemudian Rasulullah dalam satu hadis menjelaskan kepada kita bahwa salah satu yang menjadi kriteria kafa'ah itu adalah dalam hadis tungkahul mar'ah li arba' wali bijamaliha, wali nasabiha, wali maliha, ya, wali diniha, fasbar bizatid din taribat yadak. Rasul ingatkan bahwa nikahilah wanita itu dengan 4 alasan. Ya, apakah karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya, ya, atau karena agamanya. Tapi Rasul bilang, ya, kalau ingin selamat maka nikahilah wanita itu disebabkan agamanya, niscaya engkau akan selamat. Jadi mungkin demikian saja penjelasan saya dalam pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya. Terima kasih, sampai jumpa.